Kemarin itu seharian nggak bisa soalnya. Saya nggak bisa akses host pas login-nya. Jadi kemarin login biasa, jadi nggak bisa. Oke, kalau sekarang udah bisa. Nah, jadi nanti kita punya ini. Nah, ini kan kalau dijadiin satu, berarti nanti dia bentuknya vektor. Vektor yang isinya dia, misal kita namain vektornya vektor Y. Jadi, saya kasih buat spotlight. Nah, namanya vektor Y. Vektor Y, kalau vektor sama matrik, jangan lupa bentuknya tebal tulisannya. Nah, kalau mungkin nggak kalau nulis tangannya susah bikin tebal. Biasanya dibuat tulisan garis bawah, tulisan matrik biasa, matrik vektor biasa, bisa. Tapi kalau diketik ini biasanya dia ditulis tebal untuk menyatakan bahwa dia vektor atau matrik. Nah, vektor Y ini dia isinya ini. Y1, Y2, Y3, sampai YP. Jadi kalau misal kalian nulisnya nanti itu berarti nanti Y, maaf ya, sama dengan Y1, Y2, titik sampai YP. Maaf ya, ini buka kurung tutup kurung maksudnya. Ya, jadi seperti ini. Nah, itu kalau kemarin itu kan kalau kita ekspektasikan ya, kalau kita variabel random yang kemarin kita pelajarin itu kalau kita ekspektasi variabel random Y itu kan dia mu. Nah, ekspektasi variabel random Y1 dia berarti kan mu 1. Nah, kalau kita ekspektasikan sebuah matriks seperti ini, nah itu dia bisa langsung masuk di dalamnya. Ekspektasi. Jadi nanti ekspektasi vektor Y itu sama dengan vektor ekspektasi variabel random dalam vektornya. Jadi di dalamnya langsung diekspektasi bisa. Jadi nanti kita punya ekspektasi Y1 kan dia mu 1. Ekspektasi Y2 nanti dia mu 2. Ekspektasi YP dia mu P. Nah, ini itu kan dia bentuknya matrik yang disebut matrik. Ya matrik benar sih, matrik tapi dimensinya P kali 1 atau biasanya kalau dimensinya kali 1 kan dia bentuk vektor. Nah, dia bentuknya vektor. Nah, vektor ini namanya vektor mu. Jadi, otomatis ekspektasi vektor random. Nah, ekspektasi vektor min dari Y itu dia adalah mu. Masalah ini kan kemarin sudah dibahas ya, dapatnya dari mana? Di atas. Nah, kalau dia berlaku seperti ini, otomatis yang peraturan kemarin jadi ekspektasi ini kan kemarin ekspektasi X ditambah Y, ini bukan vektor ya bentuknya yang kemarin, itu sama dengan ekspektasi X ditambah maaf ekspektasi Y. Ini karena nggak ada pentek agak susah nulisnya. Nah, jadi ekspektasi X tambah Y itu sama dengan ekspektasi X tambah Y. Nah, ini sama berarti konsepnya kalau matrik itu penambahannya juga sama penambahan matrik di dalam ekspektasi penambahan matrik itu sama dengan ekspektasi matrik yang pertama ditambah ekspektasi matrik yang kedua. Ekspektasi vektor ini soalnya bentuknya dia P kali 1. Vektor. Vektor kan vektor itu kan sebenarnya matrik yang ukurannya dia N kali 1, P kali 1 jadi seperti itu. Oke, sampai sini. Ada yang ingin tanyakan? Sebelum nanti kita masuk kovarian matrik. Nah, kemarin kan kita kalau variabel randomnya 1, kita belajar yang namanya kovarian. Kovarian itu kalau dia lebih dari 1. Kemarin kan kalau kita belajar kovarian yang atas ini kan kalau varian, dia kan cuma 1 variabel randomnya. Kalau kalian belajar kovarian, setidaknya kan dia punya 2. Setidaknya ya, dia ada 2 variabel random. Nah, di sini nanti kita belajar kalau kita punya sebuah matrik, sebuah variabel random yang banyak. Jadi dia nanti punya banyak kovarian. Kan kovarian kan 2 variabel random kan?
Berarti nanti kalau dia punya lebih dari 2 variabel random, otomatis dia punya, misal ada 3 no, 3 YIJ, IJK. Berarti nanti kan kita punya kovarian IJ sama IK sama JK. Kita punya 3 kovarian. Nah, itu nanti bisa kita buat matriks bentuknya. Namanya matriks kovarian. Matriks kovarian itu lambangnya dia sigma. Sigma seperti ini. Maaf, spotlight-nya hilang ya. Jadi seperti ini. Ini untuk lambangnya kovarian. Nah, kovarian itu ya, isinya, ukurannya itu P kali P biasanya. Jadi sebanyak variabel random yang kalian punya. Jadi kalau P berarti nanti dia sampai PP. Di sini baris kolomnya sebanyak P, barisnya sebanyak P. Nah, kalau kalian lihat di sini ada lambangnya sigma 1 2. Berarti ini kovarian variabel random 1 dan variabel random 2. Jadi ini 1 2 itu sigma atau kovarian variabel random 1 dan variabel random 2. Nah, berarti otomatis yang ini, yang diagonal, itu kan dia sama kan? 1 1, 2 2, itu berarti kovarian variabel random 1 dengan variabel random 1, atau kovarian variabel random 2 dengan variabel random 2. Dengan kata lain, ini itu isinya varian. Variabel, maaf, ini tadi masih vanishing. Jadi varian Y1 itu berarti ini. Ini berarti varian Y2. Ini varian YP. Bentar. Masih pilek bentar. Maaf tadi pilek. Oke. Sampai sini. Nah, ini dia ada keterangan kan baris ke I, sigma mengandung variansi YI dengan kovariansi YI dengan tiap variabel Y yang lain. Variansi YI dan kovariansi YI dengan tiap variabel yang lain. Maksudnya apa? Misal kita baris 1 ya. Baris 1, ini anggap baris 1 kan ini. Baris 1 itu kan dia variansi Y1. Ini kan variansi Y1. Nah, isinya kovarian Y1 dengan tiap variabel yang Y yang lain. Berarti di sini kovarian Y1 dengan Y2. Terus nanti kovarian Y1 dengan Y3 sampai dengan kovarian Y1 dengan YP. Di sini ada keterangannya udah dijelaskan dari tadi, nggak usah dibahas lagi. Ini maksudnya yang di sini itu variannya, diagonalnya, yang lainnya itu kovarian. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan untuk matriks kovarian. Oke, di sini tidak ada tulisannya bahwa matriks kovarian itu simetri. Seperti yang saya katakan tadi, dia kan P kali P ukurannya. Kalau dia variabel randomnya sebanyak P, berarti ukurannya ini juga P kali P. P kali P kan berarti dia bentuknya simetri, persegi. Jadi dia simetri. Nah,
Ini kalau tadi kan kita udah ekspektasi vektor, ini kalau kita belajar ini kalau kita punya matrik. Matrik sama sifatnya dengan vektor. Jadi kalau kita punya variabel random, ini variabel randomnya diganti Z, tapi kalau Y juga nggak masalah. Maksudnya ini bedakan yang tadi itu vektor, yang ini matrik gitu aja. Nah, kalau kita punya variabel random Z yang bentuknya matrik seperti ini, nah ekspektasinya sama. Jadi ekspektasi Z itu, berarti kan ekspektasi matriknya Z, itu sama dengan ekspektasi tiap elemen dalam matriknya. Jadi elemen matrik satu, matrik ini variabel random satu itu ekspektasinya berapa, random berapa itu sama. Nah, nilai nilai ekspektasi dari matrik ini, misal kita gunakan 2 sigma ya, dari matrik random tadi. Nah, 2.21. 2.21. Berarti kalau tadi ini ekspektasinya dia sigma, berarti nanti dia ekspektasi elemen ke IJ-nya dari tiap matrik tadi kan dia berarti ini ya, apa itu namanya? Sigma I, sigma 11, sigma 12. Jadi ekspektasinya kan tadi dia sigma matrik kan, kalau berarti ekspektasi elemennya kan dia berarti sigma ini. Kalau dia ekspektasinya di sini dikalikan tadi Y min U dikali Y min U. Ingat ya, kalau matrik, kalau kemarin kan kalau pangkat itu dia misal kalau ekspektasi pangkat itu Y-nya langsung dipangkat seperti ini ya. Misal ekspektasi kalau satu variabel random kalian bisa nulis langsung pangkat seperti ini ya. Kalau nanti kalian nulisnya bentuk matrik, kalau bentuk matrik kalian nggak boleh nulis seperti ini. Mesti bentuknya dia nulisnya seperti ini. Mesti ada salah satu yang nanti ditranspos. Soalnya nggak bisa dikalikan kalau dia nggak ditranspos. Perkaliannya nanti dia nggak jadi kalau kalian nggak ditranspos. Soalnya kan tadi misal Y-nya itu dia sampai Y-nya itu jumlahnya misal sampai dia N. Misal N kali 3 kali 4 gitu aja ya. 4 kali 3. Misal 4 kali 3. Nah, ukuran misal Y dikali ini juga 4 kali 3 matrik ya. Kalau dikuadratkan kan kalau misal matrik kalian kuadratkan ini Y 4 kali 3 gitu. 4 kali 3 ukurannya. Nah, kalau dikuadratkan kan berarti nanti Y4 kali 3 dikali 4 kali 3. Padahal matrik kalau bisa dikalikan itu kalau dia nanti misal Y4 kali 3 sama Y3 kali 4. Jadi yang dikalikannya itu yang tengahnya sama kan, yang bagian ininya. Kalau ini dikali ini kan nanti nggak bisa kalau ukurannya seperti ini. Dikali 4 kali 3. Makanya ini nanti ditranspos agar bisa dikalikan. Nanti elemennya jadi elemen kuadratnya nilainya. Kalau ditranspos seperti itu. Kan yang penting isi elemennya. Ini itu konsepnya ngitung variannya ya. Jadi ngitung variannya kemarin, pakai kemarin itu kan kalau kita belajar di sini, variannya kan ekspektasi Y min U kuadrat. Ini sama. Jadi ekspektasi untuk variannya itu dia ekspektasi Y min U kuadrat. Ini kan sebenarnya Y min U kuadrat kan. Yang bagian ini. Tapi karena dia bentuknya matrik, dia nggak bisa ditulis kuadrat. Dia makanya dia Y min U dikali Y min U transpos. Jadi yang terakhir, yang belakang ditranspos. Jadi dia hasilnya seperti ini. Kalau kalian jabarkan. Oke.
Oh, ini ada penjabarannya. Ini penjabarannya. Nah, kalau misal dia P-nya 3, berarti dia punya variabel random sebanyak sebanyak 3, ada Y1, Y2, Y3. Y min U itu kan berarti Y1 min U1, Y2 min U2 min U2. Nah, ini nanti kalau kalian tidak transpose, ini kan berarti dia ukurannya misal 1 kali 3 kali 1. Ini 3 kali 1 kali sama matrik dikali ukuran 3 kali 1 kan nggak bisa. Jadi dia ditranspose. Nanti hasilnya jadi ini dikuadratkan, kuadrat isinya ini. Jadi ini kali ini kan dia jadi kuadrat. Terus nanti ini kali ini dia jadi perkaliannya ini. Maaf tadi hilang ya namanya. Nah, jadi ini kali ini kan dia jadi kuadratnya. Kalau ekspektasi kuadrat ini kan dia jadinya sigma 1 kuadrat kan atau sigma 1 1. Seperti itu. Nah, ini tadi berarti dia jadi ekspektasi Y1 min Y1 dikali Y2 min Y2. Itu dia kovarian 1 2. Berarti nanti kalau kalian berdasarkan konsep yang kemarin, berarti sigmanya itu atau matrik kovariannya itu, dia ekspektasi nilai kuadrat ini, sama dengan ekspektasi Y kali Y aksen, itu dikurangi mu kali mu aksen. Mu kali mu transpose, maaf. Jadi Y kali Y transpose dikurangi mu kali mu transpose. Sebenarnya bentuknya sama kan, sama yang kemarin kalau kalian pelajarin. Jadi kalau kemarin itu, nah, di sini kan Y1, YI, YJ, YI, YJ. Di sini dia Y transpose sama mu transpose. Jadi seperti itu. Sama sebenarnya bentuknya, tapi dia bentuknya matrik. Operasinya ikut matrik. Jadi kalau yang kemarin itu bisa langsung Y min mu kuadrat. Kalau di sini dia Y min mu dikali Y min mu kuadrat. Sebenarnya ini sama Y min mu kuadrat, tapi karena dia bentuknya matrik, dia bentuknya kan yang satunya harus ditranspose untuk isinya agar jadi kuadrat. Jadi dia bentuknya seperti ini. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Belum masuk subbab selanjutnya. Subbab. Tanya Bu Rani. Oh, silakan. Berarti yang ekspektasi dari Y min mu kali transpose Y min mu ini nggak berlaku untuk selain vektor juga matrik juga bisa ini Bu? Bisa. Kalau misalnya nanti indeksnya Tapi, itu Bu yang sebentar. Ini kan dia punya variabel random. Variabel randomnya kan dia bentuknya dia vektor bukan sih? Harusnya. Iya. Awalnya kan dia matrik, data kamu itu bentuknya matrik, data awal. Nah, data awalnya itu dia bentuknya matrik kan? Misal kalau kalian punya variabel efek Gaussian ya, kita punya X. Kalian kan punya X1, X2, X3 gitu ya. Berarti kan ekspektasinya ini nanti, ini ekspektasi mu itu ekspektasi rata-ratanya ya. Ya, ekspektasi minnya ya. Tadi kan min kan yang ini yang dibahas. Kalau dari subbabnya loh ya. Dari subbabnya judulnya kita vektor matrik random, terus nanti yang dibahas itu subbabnya dia vektor min sama matrik kovarian. Jadi di sini itu dia vektornya itu dia bentuknya min. Nah, minnya itu kan satu-satu. Kalau kamu punya S1 kan X1 punya 1 min, X2 punya 1 min, X3 punya 1 min. Jadi akhirnya kan dia cuma vektor bentuknya tetepan kalau di sini. Kalau perkaliannya. Kalau datanya dia bentuknya matrik. Datanya kan ini kalau X1 kalian punya data X1 isinya apa, X2 isinya apa, X3 isinya apa. Itu kan dia bentuknya matrik. Nah, matrik ini kan nanti dia punya rata-rata, ekspektasi rata-rata sama rata-ratanya. Nah, ini kan ekspektasi rata-rata kan yang dipakai mu1 itu berarti ekspektasi rata-rata X1. mu2 itu ekspektasi rata-rata S2, mu3 itu ekspektasi rata-rata S3. Jadi ini kan bentuknya tetap vektor ini. Ininya jadinya. Nah, baru nanti kovariannya dia jadinya bentuknya matrik. Oh, itu bukan bentuknya, jadi yang Y itu awalnya vektor matrik Y baru dibentuk jadi vektor Y, Bu. Iya, jadi ini vektor rata-rata kan maksudnya.
Pada Yemen vektor rata-rata elemennya apa boleh di rata-rata juga, Bu? Yang Y1, Y2, Y3-nya. enggak, jadi eh di sini kita belajar. Nah, di sini dia variabel random Y. Variabel random Y itu bukan angka 1, Y1 gitu enggak. Variabel random Y itu isinya dia vektor loh. Isinya dia vektor yang isinya angka. Jadi misal kalau kalian punya data, ini misalnya datanya 3, 4, 5, ya Mbak, saya tulis urut aja. Sebenarnya datanya kan nggak bisa, kemungkinan besar nggak urut kan. Kalau 3, 4, 5 gitu ya. Nah, maksudnya ini ekspektasi Y itu dia ekspektasi rata-rata Y. Jadi ekspektasi Y itu dia mu. Mu itu min ya. Mu itu nilai min ya. Jadi minnya itu kalau kalau Y itu kan secara statistik dia X bar. Nah, ekspektasi X barnya itu dia itu mu. Jadi maksudnya ekspektasi Y itu ekspektasi rata-rata Y. Jadi kalau ekspektasi rata-rata Y, otomatis kan di sini dia vektor rata-ratanya kan, bukan Y-nya. Di sini tuh ekspektasi Y1 itu ekspektasi rata-rata Y1 itu dia mu1. Sama kayak ini. Berarti kan ini dia ekspektasi Y1 min mu1 maksudnya ekspektasi rata-rata 1 dikurangi mu1. Jadi ini rata-ratanya, ekspektasi rata-ratanya, bukan vektor datanya. Kalau vektor datanya datanya dia bentuknya matriks. Kalau datanya ini dia punya Y3 ya, berarti Y1, Y2, Y3. Punya Y1, Y2, Y3. Nah, ekspektasinya ini, vektor ekspektasinya ini kan berarti ekspektasi Y. Itu berarti ekspektasi rata-rata Y1, min Y1. Ekspektasi Y1 kan berarti dia ekspektasi Y1, ekspektasi Y2, sama ekspektasi Y3. Nah, dia bentuknya dia vektor kan ya. Bentuknya vektor ini, vektor ini itu dia bentuknya vektor. Ini vektor rata-rata namanya. Vektor min. Lebih mudahnya. Vektor min. Nah, ini kan berarti kalau dia punya walaupun sampai P kan dia cuma vektornya P kali 1 nanti akhirnya. Benar nggak? Jadi yang dimaksud vektor min ini vektor yang isinya min Rata-rata. dari variabel Iya. random atau variabel randomnya juga bentuk rata-rata, Bu? Loh, variabel randomnya bukan bentuk rata-rata. Variabel randomnya dia isinya, variabel random itu kan dia isinya variabel yang random gitu kan. Isinya itu nggak cuma kadang satu, bisa cuma satu angka, cuma banyak. Kalau kalian belajar S kan dia datanya nggak sampai N kan. Jadi Y itu isinya dia sampai N. Entah N-nya cuma 1 atau 100, itu N. Nah, nanti kan dia kalau kalian punya variabel, kalian punya rata-rata sama varian. Benar nggak? Nah, ekspektasi varian. Jadi misal kalau Y kalian punya Y itu dia ukurannya N kali 1. Jadi kalian punya satu variabel random, dia ukurannya N1 kali 1. Observasi kalian itu jumlahnya sampai N. Nah, ekspektasi rata-rata Y itu dia mu. Mu Y, nulis mu Y. Maaf kayak jadinya. Jadi kayak di sini mu. Mu itu dia mu Y. Jadi ekspektasi rata-ratanya, rata-rata variabel random Y itu, ekspektasi variabel random itu dia mu. Nah, varian variabel random itu dia sigma kuadrat. Jadi kalau misal data kalian cuma satu angka, cuma Y itu cuma 1, kan variannya dia nggak ada. Ekspektasi rata-ratanya gampang, kalau cuma datanya 1, berarti ekspektasi rata-ratanya kan cuma 1. Ya, kalau datanya banyak, ekspektasi rata-ratanya kan biasanya kalian ngambilnya dari X bar-nya kan.
X bar merupakan ekspektasi yang tak bias dari mu. Nanti kalian belajar masalah tak bias dan kawan-kawannya itu di Statmat 1 harusnya. Nah, ekspektasi tak bias dari X bar itu dia mu. Jadi ekspektasi rata-ratanya dari Y, variabel random Y itu dia mu. Variannya ini. Nah, kalau dia cuma satu ini, dia nggak akan punya kovarian. Kovarian itu soalnya dengan variabel random lain. Jadi misal variabel Y1 dengan Y2, Y1 dengan Y3. Nah, berarti nanti kalau kalian punya lebih dari satu variabel random, berarti kan kalian punya lebih dari satu rata-rata. Berarti namanya nanti dia itu vektor rata-rata atau vektor min. Lebih dari satu min, dia namanya vektor min. Dia bentuknya vektor. Nah, kalau kalian punya lebih dari lebih dari satu variabel random, itu berarti kan kalian punya lebih dari satu varian dan lebih dari satu kovarian. Nah, matrik varian kovarian itu namanya dia matrik, biasanya disebut langsung matrik kovarian. Dia lambangnya sigma, isinya seperti ini. Oke, masih bingung, Mbak? Saya paham, cuman itu Bu, bingung di tadi yang bentuk Y-nya itu dari sebenarnya Y-nya itu vektor atau Y-nya itu matrik gitu ya Bu. Soalnya itu kan lambangnya juga Y-nya kecil tebal Bu. Yang ini. Iya. Ini bisa Y, biasanya kalau dia nulisnya kan Y besar kalau datanya. Data aslinya dia bentuknya matrik. Y1, Y2, Y3. Nah, yang di sini itu kan dia ekspektasi vektor rata-ratanya. Vektor rata-ratanya dia bentuknya vektor. Jangan rata-rata, kepanjangan min saja nulisnya. Minnya bentuknya dia vektor. Kalau datanya dia matrik. Ini matrik. Nah, matrik ini dia kan punya rata-rata. Nah, kalau di sini itu biasanya maaf, ini bukan bar. Ini Y. Saya kasih salahnya sih garis-garisnya di bawah harusnya. Nah, Y-nya, Y variabel random, itu dia bentuknya matriks. Bisa vektor kalau variabel randomnya cuma satu. Kalau variabel randomnya lebih dari satu, dia otomatis bentuknya matriks. Nah, matrik itu kan dia punya vektor rata-rata. Nah, yang di sini yang dibahas itu vektor rata-ratanya. Yang dimasukkan sini. Jadi, ini kan dia vektor Y1, rata-rata Y1, vektor rata-rata Y2, dan seterusnya. Masih bingung, Mbak? Di sini jadi dia vektor. Tapi kalau data aslinya, itu harusnya dia matrik bentuknya. Yang dipakai di contoh soal ini yang vektornya ya Bu. Dari awal yang Y-nya tuh vektor random Y kan, bukan matrik random Y Bu. Yang contohnya tadi. Nah, ini. Yang Yang tadi ini Bu, matrik randomnya. yang contoh ada kovariannya tadi. Y min, Yang nah yang ini. loh, ini kan dia dapatnya matriks, dapatnya vektor matrik kan dia dari dapatnya vektor min kan dia dari matriks datanya. Jadi data awalnya itu matriks semuanya. Entah matriknya itu kalau dia bentuknya punya kovarian seperti ini, dia mestinya lebih dari satu variabel randomnya. Jadi minimal kan dia punya dua. Tapi kalau dia cuma variabelnya cuma satu, berarti dia cuma varian punyanya, nggak punya kovarian. Oh, berarti Y1, Y2 sampai YP-nya nanti Y-nya tuh juga asalnya dari vektor dalam matriknya. Berarti Y1 dari kolom pertama matrik Y itu. Ya, jadi kalau matrik Y1 itu kan dia kolom pertama matrik Y, benar. Terus Y2 itu kolom kedua matrik Y. Nah, ini nanti dia punya rata-rata kan? Nah, punya rata-rata berarti nanti dia punya Y1 itu rata-ratanya, Y2 rata-ratanya. Nah, yang di sini nanti yang dimasukkan ini kan Y min mu itu kan mu kan dia rata-rata, nggak mungkin kan datanya yang dikurangi. Jadi data maksudnya Y di sini itu ya
vektor min-nya yang dilakukan. Soalnya ini kan mu kan min. Oke, masih bingung? Untuk masalah kenapa ekspektasi Y itu sama dengan mu, itu nanti lengkap dibahas waktu Statman 1. Jadi anggap saja ini distribusi normal. Distribusi normal itu nanti ekspektasinya dihitung. Nah, ekspektasi yang tak bias dari X bar atau rata-rata itu dia adalah mu. Oke, masih bingung, Mbak? Ini sudah cukup, Bu. Nanti saya pahami lagi. Terima kasih, Bu. Oke. Jangan ragu-ragu untuk bertanya. Saya oke-oke saja kalau ditanya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang generalized variance. Nah, generalized variance itu apa sih? Itu varian secara umum. Jadi kalau tadi itu kita kan pakai matrik kovarian. Matrik kovarian itu kan isinya variannya variabel randomnya sendiri satu, terus sama kovariannya variabel random I sama dengan variabel random ke J. Dengan syarat tidak boleh sama dengan J. Nah, generalized variance itu dia varian secara umum variabel random, semua variabel random. Nah, nilainya itu dia determinannya dari matrik kovarian yang kita dapat tadi. Jadi kan kalau dari tadi kita dapatkan matrik kovarian, berarti nanti kalau kita pengen dapat generalized variance-nya, itu kita cari determinannya. Semakin kecil nilai determinan kovarian yang kita dapatkan itu, berarti nanti variabel Y, jadi umurnya itu variabel Y, nilai yang dalamnya variabel Y itu mayoritas lebih mendekati ke mu. Maksudnya apa? Maksudnya variansinya kecil. Kalau cuma satu variabel random, variansinya kecil. Jadi datanya itu variansinya nggak besar. Ini sama. Jadi kalau dia kecil, determinannya, nilai determinannya itu juga sama. Variansinya datanya itu juga kecil. Mana tadi? Nah, di sini ada jelaskan kalau yang bagian ini sudah benar ya, dia variansinya kecil. Tapi kalau ini juga, kalau dia variansinya kecil, ada kemungkinan dia mengindikasikan bahwa korelasinya tinggi. Tapi jangan langsung dianggap, oh variannya kecil, korelasinya pasti tinggi. Belum tentu. Di sini mungkin itu kan nggak mesti. Kalau yang di atas ini dia sudah pasti ketika dia generalized variannya itu kecil, otomatis variansinya data itu kecil. Tapi kalau dia generalized variannya kecil, belum tentu dia korelasinya tinggi. Tapi ada kemungkinan besar bahwa dia korelasinya tinggi. Korelasi itu apa? Korelasinya mungkin kemarin terlewat. Nah, korelasi itu dia seperti ini. Jadi korelasi itu, jadi misal kita punya dua variabel IJ. Variabel IJ itu variabel misal YI, YJ. Korelasi antara YI, variabel random YI sama variabel random YJ itu dia kovarian dari YI YJ dibagi akar varian YI dibagi akar varian YJ. Biasanya saya ngapalinnya gitu. Tapi kalau kalian mau mengingatnya seperti ini nggak masalah. Kalau saya biasanya tulisnya seperti ini. Ya sama deh ini core YI YJ. Biasanya saya ngapalnya kovarian YI YJ dibagi akar var YI dikali akar var YJ. Jadi misal kita punya dua variabel random I sama variabel random J. Variabel random YI sama variabel random YJ. Nah, itu dia korelasinya ngitungnya kovarian dari YI YJ dibagi akar varian YI dikali akar varian YJ. Jadi saya ngafalnya seperti ini. Kalau kalian mau ngafalinnya pakai yang ini langsung juga nggak masalah. Ini kan dia lambang kovarian kan. Ini kan lambang simpangan baku YI sama simpangan baku YJ. Simpangan baku kan dia akar varian. Jadi mau yang pakai yang mana nggak apa-apa. Ingat-ingatnya.
Bentar. Sebentar ya. Maaf ya. Ini standarisasi jarak. Jadi kalau ukuran itu nanti kalian biasanya pakai ukuran jarak itu paling sering di mata kuliah multivariat, klasifikasi, clustering. Ya mayoritas mata kuliahnya di multivariat sih. Jadi ada yang namanya standarisasi jarak. Jadi nanti ngitung jarak antar dua variabel, dua variabel random. Nah sebenarnya jarak sendiri nanti dia banyak. Ini saya singgung. Jadi dia ada yang namanya jarak Euclidean, Mahalanobis, terus dan kawan-kawannya. Yang paling sering dipakai dua itu, Euclidean sama Mahalanobis. Nah kalau standarisasi jarak itu berarti dia jaraknya itu pertama variabel yang kita punya, kita standarisasi. Nah, standarisasi kan kemarin itu kan Y min mu dibagi sigma, standarisasi. Jadi kan kalau data itu misal kita punya data itu dia distribusinya normal. Nah, distribusi normal itu kan dia minnya mu, variannya sigma kuadrat di atas. Benar kan? Nah, kalau nanti kita standarisasi, nanti dia otomatis varian minnya dia jadi 0, variansinya mesti jadi 1. Caranya standarisasi jarak itu berarti nanti Y, misal YI, misal datanya itu kita punya Y-nya banyak, misal biar bedain dari Y yang di atas, saya ganti X saja ya. Jadi kita punya X, X-nya itu kita bentuknya itu datanya isinya banyak. Nah, nanti kalau di standarisasi, nanti dia ini data pertama itu dikurangi mu-nya dibagi sigma, dibagi variannya data. Terus semua nanti dia punya data baru. Hasil standarisasi. Nah, hasil standarisasi ini dia otomatis akan punya min-nya 0, variansinya 1. Nah, kalau dia cuma 1. Nah, masalahnya dia kan nanti dia kalau ngitung jarak itu kan dia nggak 1 ya. Jadi nanti standarisasi jaraknya dia bentuknya vektor seperti ini. Kalau dia nggak 1. Jadi YI min mu bla bla bla. Nah, di sini setelah distandarisasi, harapannya nanti dia min-nya 0, variansinya 1. Nah, standarisasi yang model seperti ini itu dia bentuknya namanya jarak Mahalanobis. Ini nanti kalau di aljabar ini di sini jarang dipakai. Tapi nanti kalau kalian multivariat terutama masuk klaster ya. Kalau di multivariat, nanti kalau di mana itu? Di klasifikasi juga ada tapi jarang pakai. Jadi pakai klaster nanti paling biasanya yang kalau nggak yang dipakai kalau nggak jarak Mahalanobis jarak Euclidean. Nah, jarak Euclidean itu atau jarak Minkowski. Nanti itu banyak. Jadi rumus jarak ngitung jarak itu banyak. Tergantung kasusnya. Jadi jangan langsung pakai ini, jangan langsung pakai jarak Mahalanobis. Jadi
Kalau yang ini nanti kalian harus memperhatikan topiknya. Topiknya kalian pakai jarak apa. Biasanya kalau jarak cluster yang paling sering dipakai jarak Euclidean malahan daripada jarak Mahalanobis. Terus kalau kasusnya lagi ya, Mahalanobis itu dipakai biasanya kalau normal multivariat itu pakai Mahalanobis. Tapi yang cluster emang yang paling banyak Euclidean. Tapi kalau kalian nggak pakai mau pakai Euclidean nggak masalah, soalnya jarak Euclidean Mahalanobis itu datanya continue. Kalau datanya kalian kategori, itu ada caranya yang lain untuk menentukan jaraknya. Nggak harus pakai jarak ini. Oke, sekarang matrik korelasi. Nah, tadi kan kita enggak, saya buka dulu tugas saya waktu S2. Itu kelihatannya pakai tugas S2 caranya. Multivariat. Kalau kita pelajari bahwa matrik korelasi itu, saya tanya, kenapa matrik korelasi itu dia diagonalnya 1 nilainya? Di sini kan kita punya matrik korelasi, matrik korelasi namanya dia P atau rho IJ. Setelah kalian mau pakai yang ini, yang ini atau yang ini. Nah, matrik korelasi itu dia bentuknya seperti ini. Berarti ini dia kan diagonalnya 1, terus ada rho 1, 2 itu kan berarti dia korelasi antara variabel random 1 dengan variabel random 2. Rho 1 IP berarti korelasi antara variabel random 1 dengan variabel random P. Nah, matrik korelasi itu korelasi rho 1, 2 sama rho 2, 1 itu nilainya sama. Jadi nanti ini dia matriknya simetris ya, yang atas bawah karena nilainya sama. Nah, sekarang pas saya tanya, di sini diagonalnya dia 1. Kenapa dia matrik korelasi diagonalnya kok 1? Izin menjawab, Rani. Oke, silakan. Soalnya itu korelasi antara variabel random, misalnya yang satu-satu, ya variabel random ke 1 sama variabel random ke 1. Jadi secara matematis, variansi I dibagi sigma I kali sigma I. Jadi variansi I dibagi variansi I1. Oke. Jadi di sini kan, jadi kalau kita cek ya, kalau secara matematis benar Mbaknya tadi. Jadi kalau tadi kan kalau rumusnya kovarian antara YI sama YJ. Misal berarti YI sama YJ. Jadi kalau dia ini kan dia antara variabel random 1 dengan variabel random 1. Berarti dia kovarian antara variabel random 1 dikali kovarian antara variabel random 1 dengan variabel random satunya. Kovarian antara variabel random 1 sama variabel random 1 itu kan namanya varian kan. Varian nanti hasilnya dia sigma. Berarti sigma I kan. Nah, tadi kan kalau pakai rumus yang korelasi, dia dibagi akar variabel random pertama sama dikali variabel random kedua. Berarti akar varian pertama dikali akar varian kedua. Karena sama, berarti kan akar varian pertama dikali akar varian yang pertama lagi kan, variabel random 1 di akar varian random 1. Akarnya kan berarti dia simpangan baku. Simpangan bakunya sama dikuadratkan kan dia kuadratkan. Berarti kan yang atas sigma kuadrat dibagi sigma kuadrat dia hasilnya 1. Itu secara teoritis. Nah, secara umum kalau mungkin mengingat paling gampang itu misal kalian punya 2 variabel. Nah, korelasi itu hubungan kan. Jadi dia variabel pertama itu hubungannya dengan variabel kedua apa? Otomatis kalau nanti kalian dihubungkan diri kalian sendiri dihubungkan dengan kalian sendiri kan itu sama. Ketika dia variabel 1 dia A, berarti yang kedua juga A, yang B, B. Berarti kan kalau sama dia nilainya 1. Seperti itu. Itu kenapa dia 1? Karena dia merupakan korelasi antar dirinya sendiri, variabel dirinya sendiri. Kalau yang lain dia korelasi variabel random 1 dengan variabel random 2, korelasi variabel random 1 dengan variabel random 3 dan seterusnya. Nah, bentar. Sebentar saya tak buang ingus dulu.
Alhamdulillah. Oke, maaf. Saya masih pilek, jadi sering saya mute dulu buat batuk dan kawan-kawan. Oke, nah kalau di sini, misal kita mendefinisikan ya, jadi kalau kita definisikan bahwa kita punya suatu matrik namanya matrik D. Matrik D itu merupakan matrik diagonal sigma. Nah, matrik diagonal sigma di sini ada kuadrat akar diagonal, akar matrik diagonal sigma. Oke, berarti dia isinya diagonal, isinya nanti sigma 1, sigma 2, sigma sampai sigma P. Kalau dia sampai P ya variabel randomnya. Nah, di sini saya tanya, matrik diagonal itu matrik apa sih sebenarnya? Sebelum nanti ini dibahas. Matrik diagonal, ada yang ingat matrik diagonal itu apa? Oke, ada yang ingat matrik diagonal itu matrik yang bagaimana? Yuk, siapa yang ingat matrik diagonal itu matrik yang gimana? Izin menjawab, Bu. Ya. Matriks diagonal itu matriks yang elemen diagonal utamanya itu bukan 0. Berarti otomatis. Jadi diagonal utamanya itu bukan 0, bukan bernilai 0. Berarti diagonal yang matrik elemen matrik lainnya isinya? Isinya bebas, Bu. Oke. Oke, agak kurang tepat ya. Jadi kalau kalau kalian kalau matrik diagonal itu kan dia matrik yang isinya diagonalnya. Nah, kalau nanti kalian ditulis seperti ini, jadi diagonal ini berarti otomatis nanti kalau matriknya bentuknya seperti ini, ya otomatis nanti elemen yang lainnya itu dia 0. Kalau di kasusnya seperti ini ya. Kalau emang kalau diagonal, matrik diagonal itu kan dia intinya matrik yang isinya diagonal suatu matrik, ya kan? Nah, kalau nggak disebutkan, otomatis nanti dia jadinya 0. Berarti ini nanti dia matriknya itu dia selain diagonal isinya sigma, selain diagonalnya dia isinya 0. Kalau yang bentuknya seperti ini. Nah, ketika ini nanti kalian, tapi tadi benar, jadi matriks diagonal itu, jadi nanti matrik diagonal itu selain yang diagonalnya isinya 0. Itu. Jadi seperti ini ya. Isi diagonal. Jadi nanti kalau ini nanti dia nulisnya jadinya seperti ini. Misal sampai 3 aja ya nulisnya. Jadi nanti sigma 1, sigma 2, sigma 3. Nah, ini kan sampai P, anggap saja P-nya itu 3. Nah, ini nanti selain ini dia nilainya 0. Nah, ngitung P ini dia inverse-nya matrik diagonal ini dikali matrik kovarian dikali inverse-nya. Nah, sekarang kalau matrik diagonal inverse-nya bagaimana ya? Ada yang tahu? Inverse-nya tadi kan dia selain diagonal ini nilainya 0 kan, kalau matrik diagonal. Matrik diagonal yang isinya 1 per sigma 1, 1 per sigma 2, sampai 1 per sigma B, Bu. Jadi gampang ya, kalau matrik diagonal caranya untuk menginverskan gampang ya. Jadi nanti tinggal langsung diinverskan, berarti nanti inverse-nya, matriknya itu kan dia dari 1 per sigma 1, 1 per sigma 2, dan kawannya. Jadi inverse-nya itu seper isi matrik diagonalnya. Matrik diagonal. Nah, nah, kalau kalian cek, kalian bisa dapat ini kan nanti misal saya tulisnya 3 matrik aja ya. Jadi nanti inverse-nya 1 gede itu sigma 1. Ini sigma 2. Ini sigma 3. Dikali ini varian 1, 1. Ini 1, 2.
Ini 13. Ini 21. Ini 22. Ini 23. Cukup ya. Terus ini 31, ini 32, ini 33. Terus ini nanti matrik yang sama kayak ini. Saya tulis gini aja. Nggak cukup soalnya tempatnya. Ini isinya sama kayak yang ini. Nah, ini kalau ini nanti dikalikan maaf. Oke. Jadi ini kalau nanti kita operasikan, jadi kan ini dikali ini kan nanti dia jadinya sigma 11 dibagi sigma 1 untuk baris pertamanya. Enggak. Biar agak jauh. Yang pertama ini ya, ini dikali ini kan dia nantinya jadi sigma 11 dibagi sigma 1. Terus yang sini jadi sigma 12 dibagi sigma 1. Terus yang sini nanti jadi sigma 13 dibagi sigma 1. Terus yang ke sini, yang kedua jadi sigma 21 dibagi sigma 2 dan seterusnya kan. Nah, ini nanti dikalikan lagi dengan yang ini. Yang matrik ini lagi kan, berarti 1 per sigma 1, 1 per sigma 2, 1 per sigma 3. Yang belakang ini yang enggak saya tulis tadi kan isinya ini kan sebenarnya. Nah, ini nanti berarti dia yang pertama, baris pertamanya kan dia jadi sigma 11 dibagi sigma 1 dikali sigma 1. Sigma 1 ini kan sebenarnya sigma 1 kuadrat kan. Sigma 1 kuadrat kan dia jadinya 1. Benar kan korelasinya tadi dia jadinya 1 di sini. Terus yang di sini dia jadinya sigma 12 dibagi sigma 1 dikali sigma 2. Ingat, sigma 12 dia kan kovarian variabel random 1 dikali kovarian variabel random 1 dan variabel random 2. Di sini dia akar varian variabel random 1, di sini akar varian variabel random 2. Dia nilainya rho 1, 2. Nah, ini berarti ini benar ya. Persamaan ini itu benar ya. Bahwa nilai ini itu merupakan inverse vektor inverse matrik diagonal dikali inverse matrik diagonal kovarian dikali nilai kovariannya dikali inverse-nya matrik diagonal lagi. Berarti otomatis kalau nanti kita ingin nyari matrik kovariannya, ini kan berarti nanti ini dikalikan ini biar nilainya 1, itu kan dia dikalikan apa itu namanya? Dikalikan nilai matriks diagonalnya kan. Berarti nanti otomatis kalau sisi sini dikalikan matriks diagonalnya, di sini dikalikan matriks diagonalnya. Berarti misal ini nanti kita kalikan dengan DP gitu ya. Di sini di belakangnya juga kalikan DP. Otomatis yang di sini juga dikalikan DP, matriks diagonal P, sama matriks diagonal P. Nah, ini matriks diagonal ini dikalikan matriks ini kan dia jadi matriks identitas. Ini dikali ini kan dia juga dari matriks identitas kan. Nah, kita dapat dua matriks identitas. Berarti kan dia jadinya nanti tulisnya sigma. Nah, ini sigma, nanti sigmanya dia hasilnya jadi seperti ini. Jadi sigmanya itu dia merupakan matriks diagonal dikalikan matriks korelasi dikalikan matriks diagonal. Oke, sampai sini. Masih bingung? Ada yang ingin ditanyakan?
Oh, bagian operasi anunya enggak ada tah. Saya tadi belum menjelaskan. Oh, ini deh. Oke. Ini jadi. Tadi memang belum dijelaskan. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Masih kurang, masih ada setengah jam. Oke. Kalau kita punya, sekarang kita hitung vektor min sama matrik kovariansinya untuk kalau kita punya suatu vektor, nah vektornya itu dipartisi jadi 2. Maksudnya gimana? Kita punya satu variabel randomnya namanya V. V itu isinya datanya dibagi jadi 2, vektor Y sama vektor X. Jadi dia 1, tapi dia dibagi 2. Nah, nanti otomatis sama kayak tadi. Jadi mu itu, ekspektasi V kan dia mu. Anggap saja kalau pengen membedakan ditulis mu, ini kasih tulisan V kecil juga nggak apa-apa untuk bedakan. Misal kalau banyak angka mu-nya gitu ya. Nah, ekspektasi V ini berarti dia otomatis ekspektasi pisahan 2 ini. Jadi nanti mu ini isinya dia ada mu untuk yang partisi Y sama mu yang partisinya X. Berarti kovariannya nanti ada kovarian yang bagian Y, X, Y ini sama X, X ini berarti yang Y ini kan punyanya Y. Yang X punyanya Y, X. Terus ini XY itu punyanya ini, gabungan ini. Ingat. Nah, ini kan isinya dipartisi jadi 2, tapi kan Y1, Y sampai YP kan dia punya variabel random 1 sama variabel sampai variabel random P. Otomatis dia punya matrik kovarian sendiri kan yang di sini. Dia punya matrik kovarian sendiri, ini juga punya matrik kovarian sendiri. Nah, matrik kovariannya itu masuk sini. Bisa cukup. Ini sama, berarti dia mu Y kan ini sama sih. Jadi dia kan isinya mu Y. Mu Y kan isinya ada variabel 1 sampai P kan, Y1 sampai YP. Berarti nanti dia punya ekspektasi Y1 sampai ekspektasi YP. Ekspektasi Y1 berarti dia ekspektasi Y1. Ekspektasi rata-rata Y1 itu kan dia mu1. Ekspektasi rata-rata YP dia mu P. Nanti X juga punya gitu. Ekspektasi rata-rata dari X1 itu berarti mu X1 gitu aja biar membedakan. Jadi nanti kita punya ekspektasinya itu dia punya ekspektasi Y-nya Y, mu Y itu punya ekspektasi isinya Y semua, kalau mu X nanti dia ekspektasinya yang variabel X semua. Nah, Y Nah, nanti di sini kan ada yang isinya matrik dan kovariannya kan dia punya matriks. Matriksnya YC, Y1. Nah, matrik YY ini berarti matrik kovarian untuk isi ini. Jadi kita ngitung matrik kovarian ini, itu ini. Matrik kovarian ini, itu punyanya ini. Nah, sekarang yang kita cari itu ini. Matrik kovarian ini, itu dapatnya dari mana? Ini kan salah satu didapatkan nanti hasilnya seperti ini ya. Matrik kovarian XY itu sama dengan transpos matrik kovarian YX. Jadi cukup aja ngitung salah satu ini. Nah, ngitung yang itunya, ini kovarian YY dapat, kovarian XX juga ada. Nah, ini. Sekarang ngitung untuk kovariannya yang YX. Nah, untuk ngitung matrik kovarian YX-nya, berarti nanti rumusnya ini. Bentuknya seperti ini. Berarti ini varian Y1 dengan X1, varian Y1 dengan X2.
Berarti nanti kan kalau tadi matrik kovarian yang atas, yang bagian ini, XYY kan ini Y1 dengan Y1, Y1, Y2, Y1 dengan sampai YP. Yang tengah kan Poro dengan sendirinya Y1 dengan Y1, Y2 dengan Y2, Y3 sampai YP dengan YP. Yang X juga saat gitu. Jadi nanti X itu yang tengahnya juga varian X1, Y1, X2, X2, sampai XP sampai XP. Tadi kan ada yang bagian ini kan aman. Yang bagian ini, itu dia varian ini, kovariannya Y1 dengan X1. Y2 dengan X2. Indeksnya sama yang di sini, tapi dia satunya miliknya X, satunya miliknya Y. Oke, sampai sini. Ada yang bingung kan, Mbak? Atau Mas? Silakan kalau Mas bingung. Bedanya di situ. Jadi ini nanti, ini isinya matrik, dia kovariannya, dia punya kovarian YX itu dia isinya matrik. Kalau dia partisinya 2, berarti nanti dia 2 kali 2. Nah, setiap isinya elemennya dia punya matrik sendiri. Sebanyak nanti ukurannya matriknya dia sebanyak variabel randomnya yang di partisi, dalam partisi. Oke. Nanti kalau kalian udah dapat YX-nya ini, tadi kan udah ada YX ya, YX, berarti otomatis XY-nya nanti tinggal ditranspos nilainya. Oke. Bentar. Kayaknya saya pernah martisi sesuatu deh. Bentar, saya cek tugas saya dulu waktu S2. Oke, jabarin rumus. Maaf ya, isinya rumus semua. Yang file ini, tah. Oh, ini file satunya deh. Oke. Ini kalau ekspektasi sama kovarian juga, penjabarannya kalau dia punya variabel random X, variabel random X itu dia punya min sama variansnya. Oh, ini maaf, ini variabel matriks X. Datanya matriks X, dia punya minnya mu, kovariannya dia sigma. Kalau Z itu nilainya dia DX, suruh buktikan kalau dia nanti distribusinya dia variansnya D mu sama kovariannya D sigma D transpose. Ini ya pembuktiannya seperti ini. Ini nggak panjang tuh ya pembuktiannya. Oh, ini cuma buktikan ukuran. Berarti nggak di sini tugasnya, nggak tahu saya kemana. Oke. Nah, sekarang tadi kita sudah belajar yang penggunaan kalau matrik vektor itu ekspektasi sama variannya berapa. Jadi ekspektasi itu berarti ekspektasi min sama varian kovariannya bagaimana ngitungnya. Nah, sekarang biasanya kalau kita belajar ekspektasi sama varian kovarian itu netapinya kalau kita di model, terutama kalau model regresi gitu ya. Model regresi kan misalnya kita punya varian random X, S1, S2, S3. Nah, biasanya kalau model regresi kalau dia nggak punya konstan, dia kan nilainya nulisnya beta 1 S1 ditambah beta 2 S2 tambah beta 3 S3 sampai beta 4 beta P XP. Nah, anggap saja kalau di sini kita punya vektor konstantanya, kalau regresi biasanya beta, di sini contohnya kita belajar pakai A. Nah, berarti nanti kalau kita punya sebanyak P variabel random, berarti kan nanti dia A1 P variabel random, YP variabel, jadi nanti Y-nya variabel randomnya kan Y, berarti Y-nya sebanyak P ya, berarti nanti A1 kali P Y1 ditambah A2 kali Y2 sampai AP kali YP. Ini kan ini bisa ditulis seperti ini.
A transpose Y, maksudnya gimana? Maksudnya kan Z itu bisa ditulis seperti ini kan, A transpose. Titiknya susah. Itu enggak kebalik ya, Bu, vektornya? Enggak kalau yang ini. Kalau kasus yang ini enggak. Ini kan nanti. Terus bukan vektor baris ya A-nya, Bu? Enggak, jadi harusnya seperti ini. Kalau dia bentuknya seperti ini, dia seperti ini. Jadi kan ini nanti A kali Y1 ditambah. Sebentar. Maaf. A sama 1. Oh, maaf. Ini kalau nanti dia... Maaf, jadi harusnya nambah ya, maaf. Makasih diingatkan. Oke, A1, A2. Nah, tadi kalau di belakang tulisnya, ini sampai AP ya. Terus ini berarti Y1, Y2, Y. Nah, ini. Jadi nanti A1 kali Y1 ditambah A2 kali Y2 tambah sampai nanti A3 sampai YP. Maaf, saya ingatnya regresi. Kalau regresi kan dia nulisnya seperti ini soalnya. X kali beta. Betanya nanti yang dia turun. Dia beta 0, beta 1, beta misalnya 2 gitu ya. Terus nanti X-nya itu dia di sini, tapi X-nya bentuknya matriks. 1, 2, 3, terus ini nanti X1, 1, X1, 2, dan terusnya. Maaf, tadi saya ingatnya di situ. Nah, ini seperti ini ya. Ini cuma satu berarti dia ada A1 kali variabel random 1, A2 kali variabel random 2, sampai nanti AP kali variabel random P. Nah, di sini itu berarti nanti kita punya persamaan ini merupakan persamaan linear. Ini fungsi linear kan, atau persamaan linear, atau kombinasi linear. Nah, itu dia merupakan perkalian antara transpose vektor A dikali Y. Nah, nanti ngitungnya, berarti kalau ngitung ekspektasinya, kita pakai konsep ekspektasi yang kemarin. Berarti kan kalau ekspektasi Z itu sama dengan ekspektasi di sininya. Hitung min ya, rata-rata kan dia pakai ekspektasinya. Ekspektasi Z itu sama dengan ekspektasi ininya kan. Ekspektasi di dalamnya. Kalau kita pakai konsep kemarin, kalau tambahan sini berarti kan ekspektasinya bisa masuk di sini kan. Berarti nanti ekspektasi A1 kali Y1 ditambah ekspektasi A2 kali Y2 dan seterusnya. Oke. Dan seterusnya kan. Nah, ini kan dia dipisah bisa jadi seperti ini. Nah, ini karena ini konstanta, kemarin konstanta aturannya kan kalau diekspektasikan dia bisa langsung keluar. Benar enggak? Nah, kalau dia udah bisa keluar, dia kan jadinya seperti ini. Nah, ini kalau ditulis bentuknya matriks kayak tadi, berarti ini A1 dikali ekspektasi Y1, Y2, dan kawan-kawannya. Nah, ini kan dia berarti matriks A transpose kan? Matriks atau vektor A transpose. Sebenarnya vektor kan matriks yang ukurannya kali 1 kan. Misal 4 kali 1, 2 kali 1, P kali 1, seperti itu. Habis itu. Nah, dikalikan ini. Nah, ini kalau kalian cek tadi, ini merupakan ekspektasinya kalau pakai pembuktian yang awal tadi, ini kan dia ekspektasinya mu. Berarti nanti otomatis ekspektasi nilai ini, dia nilainya ini. A transpose mu. Ini dapatnya dari tadi, yang atas. Yang mana tadi? Atas banget.
Nih, ekspektasi ini dia nilainya mu. Berarti otomatis perpanjangan. Otomatis di sini kan juga mu kan. Ini kan dia A. Matrik A yang ditranspos, vektor A yang ditranspos. Jadi dia hasilnya seperti ini. Nah, masalahnya nanti kalau kita punya kombinasi linearnya itu dia dia lebih dari satu. Nah, kalau dia lebih dari satu, otomatis nanti dia kita ubah dalam bentuk matrik. Misal Z itu sama dengan AY seperti ini ya. Jadi AY, jadi ini kan dia punya Z1, Z2 sampai ZK. Nah, berarti otomatis konstantanya nanti dia punya A11, A12 sampai sebanyak yang lainnya. Kalau yang atas ini kan dia cuma punya satu. Ini dia A-nya bentuknya matrik kalau yang ini. Berarti otomatis kan Z1 nanti A1 AZY, terus ini A2 transpos Y sampai AK transpos Y. Nah, kalau ini berarti nanti kalau kita tuliskan matrik kan otomatis kita punya matrik matrik A sama vektor Y. Nah, ini berarti kita bisa nulisnya nanti Z sama dengan A kali Y. Dengan A-nya itu kan isinya dia vektor apa ini namanya? Vektor A. Vektor A ini A sendiri isinya kan dia A11, A12 sama A1P. A11, A2, 1P. Benar kan? Ini berarti A21, A22 dan kawannya. Isinya sama kayak yang di sini. Nah, Z-nya isinya dari Z1 sampai ZK. Itu. Jadi kalau nanti kita punya lebih dari satu kombinasi linear, otomatis ininya jadi matriks A-nya. Nah, ini untuk teorema. Teoremanya itu jadi kalau ekspektasi EAY itu sama dengan A ekspektasi Y. Ini sama kayak tadi. Kayak yang saya tunjukkan untuk ini. Tapi ini bukan AY tulisannya. ZX. Jadi ini kan ZX kan. Jadi Z sama dengan DX. Ekspektasi ketika ini ekspektasi mana tadi? Nah, ketika ini ekspektasi AY dia sama dengan AEY. Berarti kan ini sama. Jadi kalau ini ekspektasi ZDX, ZDX kita ekspresikan kan ZD. Mu kan ini mu, sama kan? D ekspektasi X. Jangan. Ekspektasi X-nya di sini adalah jadi dia jadi mu, berarti dia jadi mu. Kalau yang di sini tadi kan dia nggak ditulis ekspektasi Y-nya berapa, jadi konsepnya seperti itu. Lalu kalau kita punya ekspektasi A transpos XB dengan B-nya itu vektor A sama B, di sini vektor konstan ya. Jadi di sini A kecil B kecil itu konstan, vektor konstan. Konstan berarti dia bukan variabel random. Untuk matrik A dan B, dan untuk A besar dan B besar, itu matrik juga konstanta. Konstanta berarti dia juga bukan variabel random. Yang variabel random di sini dia X. Otomatis variabel random X berarti yang nggak bisa keluar dari nggak bisa langsung dikeluarkan dari ekspektasi itu kan dia ini, karena dia punya nilai ekspektasi sendiri. Misal kalau ekspektasi rata-rata berarti dia mu. Nah, berarti kan seperti ini. Kalau kita punya di sini perkalian seperti ini, kalau kita keluarkan ekspektasinya, ini nanti keluarnya juga sebelum ekspektasi X, ini keluarnya juga di belakang ekspektasi X. Atau kalau biasanya itu namanya conformable. Conformable Pak? Bentar, kata-katanya conformable lah. Saya lupa. Konformal. Ya, ada yang nyebut conformable sama konformal. Serah. Jadi intinya itu. Jadi ketika dia ini, dia bisa langsung dikeluarkan, tapi kalau matriks atau vektor konstanta, kalau dia sebelum nilai variabel randomnya, itu dikeluarkan juga di sebelum nilai variabel randomnya. Kalau bentuknya matrik ya. Kalau bentuknya skalar mau keluarkannya
sebelum atau sesudahnya sama aja. Tapi kalau bentuknya matrik, kalau dia sebelumnya berarti keluarkannya sebelumnya, kalau dia setelahnya dia mengeluarkannya setelahnya. Ini kalau kalian nulisnya seperti ini, itu salah. Jadi misal A aksen, B, X. Ini nggak boleh. Dual spin itu nggak boleh. Jadi kalau ini nanti ada kemungkinan dia nggak bisa dikalikan soalnya. Ini karena itu kenapa dia keluarnya sini. Jadi dia akan tetap bisa dikeluarkan. Ini konsep yang tadi, pakai konsep yang ini, sama pakai konsep kenalin, penambahan sama konstanta. Kan konstanta, ini enggak kan? Oh, masih panjang. Kayaknya nggak cukup bentar hari ini. Oke. Nah, ini untuk variansi kovariansi. Sama kayak kemarin. Jadi kita belajar konvarian. Jadi kovariannya kita punya matrik kovarian. Sama kayak tadi. Jadi kalau varian A aksen Y, A-nya kan tadi A-nya itu dia tadi konstanta atau dia angka Y-nya variabel random. Nah, ini berarti sama kalau kemarin kalian nulis var AY, itu kan kalian nulisnya A kuadrat var Y. Atau nulisnya A kuadrat sigma kuadrat. Nah, ini sama, kalau dikeluarkan kan ini harusnya jadi A kuadrat. Nah, tapi kalau kalian nulisnya seperti ini kan nggak akan bisa dikalikan. A kuadrat sigma, nggak akan bisa dikalikan. Nah, jadi nanti nulisnya dia seperti ini. Aksen, jadi A-nya di belakang depan. Nah, kalau itu. Dapatnya itu gimana? Dapatnya pakai ini buktinya. Kenapa dia seperti itu? Jadi kalau misal varian AY itu kan nulisnya seperti ini. Ekspektasi A aksen Y dikurangi ekspektasi A aksen Y dikuadratkan. Biar dapat ini. Nah, ini nanti berarti jadi ekspektasi A aksen Y dikurangi, ini kan jadi A aksen Y, A aksen ekspektasi Y. Ekspektasi Y-nya kan mu. Maafkan, ekspektasi Y-nya itu dia mu. Jadi nilainya seperti ini kan. Nah, ini sama kayak ini kan. Nah, A-nya kita keluarin. Jadi ini di sini. Nah, A-nya dikeluarin. Ini kalau dikuadratkan kan dia berarti jadi ini sama. Kalau ini dikuadratkan kan jadinya ini dikali ini lagi kan. Nah, ini nanti kalian tukar yang belakang. Jadi yang ini, yang transpose yang di sini, yang ini nanti dia jangan ditaruh di belakang, dia jangan ditranspose. Nggak bisa dikalikan. Nah, ini nanti berarti kan konstanta ini bisa dikeluarkan di sini, terus ini nanti dikeluarkan di sini. Nah, dia jadinya ekspektasi ini kan. Ekspektasi ini itu nilainya kan dia sigma. Jadi dia hasilnya seperti ini. Atau nih. Atau nanti kalau yang kalian transpose itu yang di depan itu juga nggak masalah. Tergantung. Jadi misal yang kalian ini kan yang ditranspose kan yang kalau yang ini yang ditranspose yang di depan. Kalau yang ditranspose yang di belakang juga nggak apa-apa. Kayak ini nanti jadinya. Ini penjabaran lengkapnya. Jadi kalau dia kovarian Z itu sama dengan kovarian DX. DX itu merupakan ekspektasi kali ekspektasi dikeluarkan. Ini jadinya seperti ini. D mu. Terus ini kita keluarkan D-nya, kita inversekan dan kawannya, terus nanti dia jadinya ini kovarian, dia jadinya sama. Ini penjabaran lengkapnya dari yang ini tadi. Dari yang ini, cuma angkanya beda. Dari yang ini. Oke.
Sudah ada 10 menit. Ini ilustrasi untuk kalau ilustrasi nilai ini kalau dia nilai P-nya 3. P-nya 3 berarti kan dia ada 1, A2, A3. Ini nilainya kan sama dengan ini. Kalau nanti kalian jabarkan, nanti kalian punya kovarian varian buat ini. Ini berarti kovarian dengan varian dengan dirinya sendiri, varian dengan ini. Jadi nanti dia lengkap akhirnya belakangnya. Nah, nanti kalau di sini kan dia satu apa itu namanya? Satu A doang ya yang dipakai. Misal kalau nanti ada 2 A sama B, itu nanti dia jadinya A aksen kovariannya. Kovarian kan tadi kalau di sini dia kovariannya varian AY. Berarti kalau ini atau kalau kalian bilang varian A transpos Y sama A transpos Y. Kalau kovarian nanti kan dia A transpos Y sama B transpos Y. Berarti nanti yang kalau AB berarti nanti satunya A yang ditranspos sama B-nya yang belakang enggak. Jadi yang depan A yang belakangnya B matriknya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Katanya nggak cukup ini, tinggal 10 menit. Bisa dikebut ya, tinggal 3 slide kan. Ini nanti ini sama yang kayak saya tulis. Nanti saya kasih tugas saya ini, tapi tugas saya ini jangan dibagi-bagi ya. Ini tugasnya teorema buku Anderson. Jadi kalau kalian pengen nyari teorema ini, silakan buka buku Anderson. Ini teoremanya. Buku Anderson untuk kasus multivariat. Ini multivariat soalnya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Yang teorema 2.6D kapan-kapan aja. Besok, minggu depan aja. Nyusul dikit, 3 slide kan ini. Masih cukup. Nah, sebelum nanti minggu depan kita belajar distribusi normal multivariat. Oke. Bu Rani, izin itu Bu, untuk ke slide yang tadi subbabnya variansi dan kovariansi Bu. Ini? Iya, itu slide sebelumnya apa ya Bu? Soalnya di buku nggak ada subbab itu. Ini dah, yang ini. Iya, yang subbab variansi dan kovariansinya nggak ada. Jadi tadi langsung nyambung teorema gitu doang. Itu di teorema 3.6. Yang sama, jadi yang ini itu lanjutannya ini. Ini itu lanjutannya ini. Maaf, ini itu Ini itu lanjutannya ini pas enggak masuk. Ini kan teorema fungsi linear dan vektor random. Teorema fungsi linear dan vektor random itu ini. Saya enggak tahu bukunya yang kalian dari Pak isinya apa, soalnya saya udah dikasih. Nah, di sini sama persis itu isinya. Nah, nanti di teoremanya yang di bawah sendiri itu ada ini. Teorema 3.6b. Ini cuma operasi kalau pertama yang X-nya itu random matrix. AB itu vektor yang isinya konstan atau konstanta. Dia bukan random. Terus AB besar itu isinya matriks tapi dia juga isinya konstan. Jadi kalau dia konstan, otomatis dia bisa langsung dikeluarkan dari ekspektasi. Nggak usah diekspektasikan. Kalau yang random kan dia ada ekspektasinya apa. Nah, nanti kalau dia ada 2 seperti ini,
Kalau dia di belakang, ngeluarinnya juga di belakang ekspektasi. Kalau di depan juga ngeluarinnya di depan ekspektasi. Dia maksudnya konformal namanya. Jadi ini nggak bisa kalian nulis A aksen, B ekspektasi X, nggak boleh. Nggak bisa dikalikan nanti matriknya kalau kalian nulis seperti itu. Oke, masih bingung? Di sini, di halaman 81, isinya 97. Iya, sudah. Terima kasih, Oke. Bu Rodi. Oke, ini tinggal 4 menit. Oh iya, Bu. Berkaitan yang kemarin Bu Rani bilang untuk coba contoh example-nya itu di sini yang mana ya, Bu? Atau di bukunya Arenser ini? Ini punya serta saya lupa lagi punya siapa. Yang ini. Yang ini. Dibaca aja, nggak usah dicoba, nggak Oh, apa-apa. yang Kalau mau coba. pembuktian kasus itu ya, Bu ya? Iya. Oh. Ya kan integral kan. Jadi integralin, itu kenapa integralnya segini. Ini kan dia ngitung daerah arsir kan. Daerah arsir itu kan dia integral 0 sampai 2. Terus X-nya kan dia 0 sampai 2. Integralnya X-nya sampai 0 sampai 2. Terus kalau daerah arsir berarti ini dari garis ini sampai garis ini. Garis ini kan dia persamaannya ini. Garis ini kan persamaannya ini. Berarti nanti Y-nya integralnya dari ini sampai ini. Seperti itu. Terus nanti dari situ kita ngitung di bawahnya itu nanti ngitung bla 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 sampai nanti kita dapatkan nilainya kalau ekspektasi Y dengan syarat X itu berapa. Jadi kan ini kita ngitung ekspektasi luas area dengan syaratnya itu dia dibatasi X sama Y tadi. Wah, ini kok. Oh, ini tadi saya pakai ini, jadi nggak bisa langsung pakai green. Nah, ini dibaca. Yang penting ini loh. Kesimpulannya ini. Buat yang bagian korelasi tadi. Korelasi yang saya sebutkan, korelasi itu dia kovarian variabel random 1 dengan variabel random 2 dibagi akar varian variabel random 1 dikali akar varian variabel random 2. Itu korelasi. Untuk dapatkan korelasi. Soalnya nanti korelasi itu kalau kalian nanti belajar model, kalian bakal banyak pakai korelasi. Lebih banyak pakai korelasi daripada kovarian. Oke, tinggal 2 menit. Ini sudah cukup ya. 1 menit sekarang malahan. Tinggal 1 menit. Ini saya cukup. Kayak kemarin lagi nanti takutnya keputus kemarin. Oke, terima kasih semuanya. Saya tutup dulu. Kalau ada pertanyaan silakan WA. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Dipersilahkan. Terima kasih, Bu. Berdoa dapat dicukupkan. Terima kasih semuanya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan berarti lanjutin ini tadi kurang dikit teoremanya sama langsung masuk ke multivariat normal. Oke, bisa live kalau mau live.